Oke, Bapak, terima kasih Bapak udah menyempatkan waktu dan atas sambutannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu hari ini? Sehat? Lagi ceria atau sedih? Lagi galau Ibu? Galau kenapa tuh Ibu? Cucian Ibu? Oke, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Amanda Julian Pijata. Program studinya Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi, dan ada rekan-rekan saya yang sedang berdiri di depan laptop duduk di depan laptop itu namanya Tania, yang ada di meja-meja belakang itu namanya Yulaifa, Sally, juga Nadia, yang di belakang ada Pak Muget, Pak Kasepna, gitu ya. Pak Kasepna kedua setelah Pak Budi, itu namanya Bade. Lalu yang terakhir Ibu ada namanya Kadilan. Oke Ibu, ada bicara semua sekitar ini tentang saya itu jelas masih belum menikah. Ya Bapak, tapi Ibu sudah sold out saya. Langsung aja Ibu, Ibu, oh ya Ibu di sini kan mau Ibu punya? Ibu di sini pas di rumahnya udah pernah pilah sampah belum, kayak pasti dapur kayak gitu udah belum, atau masih kayak nyampur masih nyampur. Ibu punya balon di sini semuanya punya. Oh udah beres buat balon. Iya. Nah sebenarnya Ibu bagus juga ya buat kolam, buat membersihkan juga, tapi tidak semuanya kita harus terus ke kolam, karena nanti ikannya mabuk kan Ibu, terus-terusan makan jengkol, makan petek, makan yang lain-lain gitu. Makanya ada pilihan yang lain, yaitu kompos atau kompos yang memakai media paralon dan juga ember. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mending ke videonya langsung aja Ibu, biar apa itu namanya tergambarkan gitu ya. Boleh kita lihat ke videonya langsung. Oh ya Ibu, di sini udah pernah menjalankan atau ngelakuin kompos belum Ibu? Kayak udah pernah bikin belum Ibu? Belum. Kompos kayak nanam apa buat apa? Beli kalau buat apa? Belum. Tapi Ibu suka nanam. Bagus sih buat tanaman. Jadi apa? Nah itu loseda Bapak. Loseda itu lodong sisa dapur. Lodong itu apa Bapak? Bolong itu berarti semacam bolong yang panjang. Bolong panjang gitu. Zaman Nabi mana itu ayo kita perang itu kita bambu ya, berarti ya. Nah, mau semua video aja dulu. Video aja. Jangan dulu. Karena ini audionya belum terpasang ya.
Oke, Ibu, udah tergambar Ibu dari dua video tadi. Menurut Ibu, mana yang paling menarik gitu Ibu? Yang ember atau yang paralon? Tapi mana batasan alat ini enggak? Ini kan ini paralon ya. Nah, menurut Ibu mau menarik yang Kalau mana? sama kita ya. Oke ya. Ember, tapi Ibu ingin lebih lanjut tahu tentang yang paralon nggak? Atau Kalau ember aku kadang ngerokok. Ya, kalau paralon mah nggak bisa ngerokok. Nah, kalau paralon nanti ada sumbangan yang ketika berkenan tuh. ya? Itu yang menyumbang itu berdasarkan dulu ada berkenan. Nah, Ibu kalau misalnya bahan dan alat Ibu tidak ada, bisa dari kami Ibu. Kalau misalnya Ibu milih untuk ember, Ibu hanya punya embernya, tapi alat tidak punya, itu bisa kami siapkan. Gitu. Yang penting dalam travel ini Ya. ada pengalaman yang berbeda. Karena ini dua ini perlakuannya akan berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Nah, dua-duanya, sepakat dua-duanya yuk. Oh, ada Ibu. Ya, dua. Iya, berarti dua ya. Karena waktu beda-beda. Kalau ini mungkin ketika daun ini bunganya baunya enak. Kalau ini mah secara estetika ini akan nanti kalau di desa juga akan kelihatan. Bukannya juga Iya. lumayan dan baunya juga tidak pakai minyak daripada ini. Jadi ini merupakan edukasi kalau menurut saya ya, edukasi kepada masyarakat umum ini akan lebih familiar. Kalau ini lumayan terhadap bau, bau dan baunya juga pasti lah namanya limbah pasti akan terus mengatakan bau. Ya. Kalau ini mah insya Allah juga sama-sama. Sepakat ya dua-duanya ya dan mulai ini ya. Dan kalau media makanan nanti disiapkan ya teman-teman. Ada sponsor Bu, ada satu lens ya. Rasanya ada berapa? Apa deh? Yang satu panjang ya. Ini kan ukuran berapa ini? Ini 120. 10 itu bisa dibagi dua. Bagi tiga, maaf. Bagi tiga ya. Tenang, jadi ada tiga rating banyak pas. Teman-teman yang ini. Ya. Bapak. Oleh Ibu menyiapkan ini apa Pak? Bahan ininya apa? Limbah organiknya dari hasil masakan atau hasil habis makan Ibu itu bisa dari TV ya Ibu. Setuju? Ya bisa nasi kayak tulang-tulang, kulit bawang, ya kata telur. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya yang mengandung unsur apa itu teh? Bekas daging boleh atau tidak? Boleh ya Pak, boleh banget. Boleh banget. Itu ada kenapa? Karena nanti tulang-tulang tadi Bu. Ya. Kalau daging masih, tapi kalau misalnya tanpa daging itu biasa tidak akan munculan. Ya, makalah uji coba ya, coba yang satu yang daging yang kita itu ya. Iya. Mungkin karena adanya juga tulang-tulangan seperti di lambung, mungkin apa itu sebenarnya lebih bagus untuk menguraikan Ibu. Ya biar cepat. Cuman ya itu kita harus nahan untuk kejuliannya aja Ibu. Di sini Ibu, saya juga seperti itu. Oke. Yang pertama itu Roseda yang teman-teman tolong bagi.
penciptanya itu orang Bandung. Ya Ibu. Di Bandung. Di Nah. daerah sungai. Orang Bandung. Yo. Ini kan udah sudah debut. Diskusi angkot. Boleh dipakai nih, boleh dipakai. Kumpul di sini, kumpul di sini. Nah Ibu, untuk yang loseda bisa Ibu lihat di situ memakai paralon dan saya akan menjelaskan dulu secara rincinya. Loseda itu yang berarti logam sisa tempur itu memiliki arti lebih ke alat yang terbuat dari pipa untuk menampung menampung limbah organik untuk dan bisa untuk mengurai gitu Ibu saat memakai loseda ini untuk mengurai ke tanah dan itu bisa menjadikan pupuk kompos alami. Dan bagi ibu yang suka menanam tanam juga suka bisa jadi bisnis juga ya Bapak, kompos-komposan. Jadi owner ya. Ya, owner kompos gitu kan. Jadi ibu bisa bikin langsung tanpa ribet juga itu karena ini sangat amat praktis dan juga mudah. Nah, manfaat loseda ini tentunya mengurangi volume sampah organik ya Ibu, karena kan kalau misalnya sampah organik terus-terusan dicampur sama sampah anorganik itu bisa menimbulkan bau dan juga bisa mencemarkan kesehatan ya Bapak, mencemarkan zat-zat yang berbahaya gitu. Lalu yang kedua ada hasil alami. Nah, dengan adanya loseda dan juga dengan adanya memasukkannya limbah organik ke loseda tersebut itu bisa menjadi hasil alami, tetapi dengan syarat harus ada tanah dan juga daun. Ibu bisa lihat juga di situ ada bahan alamnya. Lalu manfaat yang lain yaitu menjaga kesehatan lingkungan, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya jikalau sampah organik dan anorganik tercampur itu bisa menimbulkan bau dan juga di mana kan penampungan TPA yang akan diangkut juga tidak semuanya dipilah ya Bapak, dan pasti kayak dikumpulkan di amplop terus itu bisa mencemarkan lingkungan gitu. Itu bisa bikin penyakit seperti apa ya yang bisa DBD ya, seperti DBD karena dari yang kita tahu kayak membuat lingkungan menjadi kumuh, menjadi banyak hamanya, banyak tikus, banyak lain sebagainya. Nah, alat tentunya ibu bisa lihat di kertasnya itu ada bor untuk membolongi apa ya, melubangi yang di bawahnya itu buat ada persaringan ke tanah yang di apa ya, di tanamnya ya biar jadi yang waktu saat kita udah memasukkan ini tadi ada memasukkan daun kering, memasukkan tanah, memasukkan limbah organik itu bisa terurai ke tanah-tanahnya yang lain Ibu. Jadi itu juga bisa subur ke tanah yang sedianya gitu. Lalu ya, lalu yang kedua ada meteran itu buat mengukur lubangnya Ibu seberapa dalam yang harus kita gali gitu. Ketiga ada spidol itu buat apa? Ngecirian Ibu, buat ngecirian kayak gitu. Lalu kelingkis itu buat tentunya buat memacu ya, buat ya, kulitan buat ngeciriin tanah, ngelubangi tanah. Lalu bahan yang dibutuhkan itu pipa atau paralon. Ukurannya kalau yang di kami itu 120. Tapi itu bisa Bapak bisa dikurangi juga bisa gitu. Nah itu tergantung. Paralonnya berapa ini sih itu yang untuk 3 ini
buat ditanamnya. Kalau di kebun PKK bisa ada Bu? Ada kebun PKK nggak? Belum Ada. KWT ada. KWT. Ya. Kalau di depannya kan udah mungkin ya? Nah, nanti mungkin dikoordinasikan lagi nih ya Bapak. Di rumah ini boleh? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting, ini teman-teman, yang penting nanti ketika ada perlakuan beberapa kali kan kita bisa tidak jauh ya. Tidak jauh nih. Tidak jauh. Coba yang penting ada lagu ya. Iya. Berarti udah ya, bahan dari Ibu. Oke. Bahan yang lalu ada tutup pipa juga itu buat menahan bau juga Ibu biar tidak baunya gilir-gilir kemana-mana, jadi bisa ditutup. Dan baunya ada dua ya Ibu, jadi yang atas sama bawah itu harus ada tutupannya. Yang ketiga ada sisa sampah organik dapur, itu terserah, tetapi saya tidak menyarankan di kalau ada minyaknya Ibu. Ada minyaknya gitu, mungkin kalau misalnya ada minyaknya itu harus disaring terlebih dahulu, baru dikelosedakan gitu sih sampahnya tuh. Bebas ya Ibu, asal jangan plastik-plastikan gitu. Lalu nanti keempat ada air beras atau air gula. Nah itu kan suka ngisikan sate kan. Nasi suka cuci beras. Nah itu bisa Ibu nanti Ibu tampung dulu, baru kita kasih ke loseda karena itu untuk tidak bau ya, untuk tidak bau dan juga itu mempercepat mikroorganisme tanahnya Ibu, jadi sehingga tanahnya tersebut tuh gampang, jadi kumusnya itu gampang terbentuk gitu. Nah cara pembuatannya tadi itu pertama siapkan pipa yang 120 cm itu, terus dilubangi di sisi-sisinya di bawah ya Ibu, di bawah sekitaran bawah yang akan ditanam, dilubangi yang akan ditanam, lalu tanam pipa, lalu masukkan isiannya seperti yang pertama adalah tanahnya dulu Ibu. Yang pertama itu tanah, lalu daun kering, lalu sampah organik, dan empat itu nanti kami siapkan. Empat itu kegunaannya juga untuk mempercepat metabolisme tanah dan juga tidak memiliki Ibu. Nah, lalu yang terakhir itu secara terus-menerus ya Ibu, kalau misalnya sampah organiknya udah nih di hari kesini nih, terus di hari kesekiannya juga diulang gitu, kayak masukkan tanah, masukkan daun kering, masukkan sampah organik gitu, terus menerus dan masukkan ke empat, terus secara berulang kayak gitu. Lalu tutup dan tunggu sampai 2 minggu atau 4 minggu Ibu buat hasil komposnya ya. Udah. Nah, hasil kompos ini tuh bisa digunakan langsung sebagai pupuk buat di tanaman maupun di dalam pot gitu. Buat Ibu punya, kalau misalnya Ibu punya tanaman pot hias atau punya tanaman-tanaman yang sayuran-sayuran kayak gitu, itu bisa langsung dipakaikan ya Ibu untuk komposnya. Dan itu juga saat diloseda diaduk. Bisa diaduk, bisa enggak? Nah kalau saya kan karena tinggi Ibu, orang tadi itu tinggi banget gitu laporannya, mungkin agak susah diaduk gitu, jadi lebih baik mah diaduk, cuman tidak diaduk juga tidak apa-apa gitu. Oke, lanjut. Sejauh ini Ibu-Ibu ada yang dipertanyakan nggak? Kayak loseda di bawah kita ini enggak? Atau ada yang pernah bikin pupuk kompos? Belum. Mutasi belum? Belum ya? Belum pernah menggunakan pemanfaatan limbah belum ya? Ya. Udah, loseda udah? Apa ada yang kita lesin lagi? Oke. Yang kedua yaitu komsidat. Komsidat ini alat komposisi sederhana yang digunakan untuk mengolah sampah organik ya, dari sampah organik khususnya sisa dapur menjadi kompos. Tetapi alatnya memakai ember. Sebenarnya sama saja Ibu,
komposida sama komposida tadi itu sama saja, hanya beda dari bahan medianya aja. Yang tadi memakai paralon, yang ini memakai ember, tapi untuk lebih bermanfaat, tujuan dan juga hasil akhir itu sama aja. Mungkin dari itu kata Bapak Budi tadi, kalau ember mungkin ibu harus sedikit ke bawah ya untuk menaburkan sisa sampah organiknya, juga menaburkan tanah dan daun keringnya. Nah, manfaat komposida juga sebenarnya banyak ya, kayak tadi lo sudah juga sebenarnya banyak, dan kurang lebih seperti itu, mengurangi sampah limbah, sampah organik, dan juga menyuburkan tanaman, juga menghasilkan kompos alami. Dan karena ember ini pasti ibu pada punya ya ember bekas kayak ember bekas cat, Harus ada tutupnya. ya ada tutupnya. Soalnya kalau sekalian pikiran di review. Ya. Nah, kalau yang komposida ini dikatakan sama kayak tadi pipa juga ada tutupnya. Yang komposida ini juga ember bekas cat atau bekas kue, bukan kue. Ya pokoknya yang gede itu yang gede pokoknya. Bekas cat, bekas apapun bisa asal ada tutupnya itu. Lalu tadi ya, karena ada ember bekas. Dan kedua ada pisau atau gunting. Yang ketiga ada bor atau paku panas. Tapi kalau misalnya paku panas itu kecil ya lubangnya, agak susah. Jadinya langsung pakai bor itu. Ada yang punya bor dari sini bu? Enggak, nanti Mas Balai. Ya, pokoknya itu nanti ada koordinasikan lagi ya. Kami akan bikin grup sama ibu PKK. Nanti ibu juga bakal dikasih tahu gitu apa yang dibutuhkan. Dan juga kalau misalnya ibu ada di rumah, gitu bang ibu ada di rumah dan tidak ada di rumah, bisa dikasih tahu ke kami biar kami membawa yang tidak ada bahannya gitu. Baik. Yang lalu bahan tentunya ada sampah organik, lalu tanah, lalu daun kering dan empat. Seperti tadi saya bilang, empat ini dari kami. Lalu untuk tanah, di sini ada ya juga. Tanah ada banyak lah pas gitu ya. Terus daun kering di rumah di sini ada. Oke. Jadi ibu menyiapkan sampah organik, sampah dapur ya, tanah, daun kering. Jadi ibu menyiapkan 3 ini berarti ya. Dan untuk sampah organiknya di sini kami menyesuaikan aja itu mau 2 kresek, 3 kresek itu loh apa ya? Yang penting full. Ya tapi jangan terlalu banyak tulis. Untuk gitu ya. Nah, untuk pengumpulan organiknya gak bisa dari sekarang sih ibu, karena kan organik itu cepat busuk ya ibu. Kalau dari sekarang kan nanti bau gitu buat pelaksanaannya teh, jadi bisa mencemari juga ke lingkungannya. Jadi bisa ditentukan saat nanti kita menentukan waktu kapan akan dilaksanakannya program OSD ini gitu. Gitu. Nah, kalau komposida ini yang pertama siapkan ember dengan tutupnya, lalu melubangi lubang-lubang sepertinya tidak jauh sama yang tadi paralon, melubangi lubang-lubang yang ada di bawah, lalu tambahkan lapisan dasar seperti daun kering, seperti tanah, lalu sampah organik, lalu ada empat kayak gitu. Lalu itu rapat ibu, kalau misalnya lapisan-lapisan itu udah dimasukin, tutup rapat, harus rapat ya ibu, dikarenakan takutnya kalau misalnya ada terbuka dikit itu banyak jantung, juga banyak hama-hama yang tidak diinginkan gitu. Seperti itu. Nah, komposida ini sama, hasil dari komposida ini itu tentunya menjadi kompos yang sudah jadi, yang siap digunakan untuk
lemah, tidak terlalu padat, dan tidak berbau. Kalau misalnya tidak berbau berarti itu komposnya berhasil. Kalau misalnya ada baunya itu disebutkan gagal. Bukan gagal, lebih ke mungkin kurang matang kali ya, kurang matang untuk panennya. Gitu Ibu. Nah, dari dua bahan tadi ada yang ingin ditanyakan nggak Ibu? Kayak misal panennya harus berapa hari gitu, atau harus di apa gitu. Ada pertanyaan nggak Ibu? Karena konsidap itu, kalau konsidap harus wajib ini ya, wajib diaduk Ibu, karena kan konsidap itu gampang apa ya, tertelur. Kalau misalnya pipa mah susahnya diaduknya. Kalau ember mah gampang. Jadi mending yang konsidap ini diaduk Ibu. Diaduknya tuh 3 hari sekali, atau saat kita mengisi ember ini kita bisa langsung aduk gitu. Soalnya kan kita itu tidak mungkin tiap makan kita langsung dimasukkan, ini tidak mungkin Ibu. Tapi paling ibu-ibu saat ingin membuang sampah organik, kumpulkan terlebih dahulu, lalu saat sudah hari ketiga mungkin ibu bisa memasukkan kembali gitu dengan langkah-langkah yang harus ditentukan, seperti tadi yang daun kering, sampah organik. Sudah Ibu, ada yang perlu ditanyakan Ibu? Atau langsung menentukan waktu? Nah, saya mau menjelaskan ulang lagi bahwasannya Loseda ini menggunakan alat pipa untuk menampung sampah organik rumah tangga, dan pemanfaatan Loseda ini untuk mengurai tanah menjadi kompos. Bisa dijadikan kompos, juga bisa jadi penampungan persuburan tanah di tempat tersebut Ibu. Lalu yang konsidap juga sama saja, tapi bedanya itu hanya di bahannya Ibu. Di bahannya memakai bahan ember, tapi untuk kegunaan, manfaat, tujuan, dan juga hasil akhir itu sama saja dengan Loseda. Dan juga konsidap itu bisa diaduk dan lebih baik diaduk, sedangkan Loseda itu kalau misalnya susah untuk diaduk tidak perlu seperti itu. Dan untuk alat bahannya ada paralon, bor, dan meteran spidol tipis. Kalau konsidap itu ada ember, bor juga udah ember, bor, dan bahannya juga sama ya Ibu. Loseda sama konsidap itu sama saja untuk bahannya. Mungkin segitu saja penyampaian dari kami. Terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya dan kami sudah ganggu kesibukan ibu-ibu. Terima kasih dan sudah mendengarkan juga. Saya harap dengan adanya program ini ibu-ibu bisa lebih memanfaatkan limbah organik, juga mengurangi limbah organik sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum.